Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang berada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani, sarapan yang menyehatkan tubuh rohani kita. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu kembali di tempat pada renungan pada pagi hari ini, pada sarapan rohani yang saya ambil dengan topik pemimpin yang sehat. Pemimpin yang sehat. Kalau kita berbicara tentang orang pemimpin, maka erat kaitannya tidak bisa kita lepaskan dari suatu organisasi ataupun sebuah keluarga. Dan saya katakan bahwa keberhasilan daripada sebuah organisasi ataupun sebuah keluarga itu ditentukan oleh seorang pemimpin. Karena pemimpinlah yang menentukan arah, tujuan suatu organisasi atau keluarga itu berhasil atau tidaknya. Justru kalau kita lihat, kalau kita mau menghancurkan sebuah keluarga atau sebuah organisasi, maka yang dipilih pertama kali kita hancurkan adalah pemimpinnya. Nah, pada pagi hari ini kita mau bicara bagaimana pemimpin yang sehat. Pertama, bagaimana kita lihat dalam kitab Kejadian yang pertama ayat 28, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk beranak cucu, beranak pinang. Tetapi di ayat-ayat berikutnya Tuhan menyatakan bagaimana kita selaku diberi kuasa untuk menjaga, memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, memimpin, dan mengatur semuanya itu dengan baik. Demikian kita sebagai pemimpin, kita harus punya tanggung jawab, punya pemikiran yang baik, punya sifat yang baik, supaya apa yang kita atur, kita pimpin, itu semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya ada berkat dari seorang pemimpin kepada bawahannya, kepada istri, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Saudara, saat kita menikah, kita di sini berbicara tentang bagaimana sebuah keluarga, seorang pemimpin dalam keluarga yang itu boleh disebut sebagai ayah, sebagai bapak atau papa. Nah, pada saat kita masuk di dalam suatu pernikahan, bagaimana di situ kita ditemukan dengan istri, kemudian kita akan memiliki anak, maka disitulah terbentuk suatu organisasi yang katakan meskipun kecil, yaitu keluarga. Tetapi di dalam keluarga inilah yang menentukan bagaimana masa depan para pejuang-pejuang Kristus itu akan lahir. Bagaimana di dalam keluarga akan dicetak, diciptakan seorang pahlawan-pahlawan Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang memimpin, kita tidak bisa lepas dari bagaimana seorang pemimpin yang memiliki karakter, sifat yang baik. Bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dengan sepenuhnya untuk keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan tersebut. Pertama, kita mau bagikan dalam beberapa hal bagaimana seorang pemimpin yang dikatakan yang berhasil, yang sukses, memimpin seorang ayah yang bisa membawa suatu ke dalam keluarga yang sukses, maju di dalam berkat Tuhan Yesus. Bagaimana? Pertama, saudara, saya katakan bahwa seorang pemimpin yang sehat, pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin, seorang ayah yang mau dibentuk atau diproses, saudara. Bagaimana saya katakan bahwa di dalam proses ini adalah suatu cara bagaimana suatu instrumen, proses ini adalah instrumen untuk menuju ke dalam suatu kesempurnaan. Karena kita tahu bahwa saat keluarga dibentuk, bagaimana dua karakter yang berbeda, karakter yang tidak akan pernah sama, tetapi bagaimana itu bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah, disinilah seorang pemimpin harus memiliki suatu mau menerima suatu proses, saudara. Bagaimana proses itu akan mengubah seorang pemimpin harus
apa saudara? Harus mau diubahkan. Bagaimana dalam keluarga, seperti saudara Imam Eli. Bagaimana Imam Eli adalah seorang imam yang dikatakan dipakai Tuhan luar biasa, adalah seorang imam yang hebat. Tetapi bagaimana Imam Eli tidak bisa menjaga, mengatur, memimpin anak-anaknya. Bagaimana keluarga Eli, Imam Eli menjadi jatuh dan hancur karena dia tidak bisa memimpin anak-anaknya untuk menjadi anak yang selalu takut dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga Imam Eli menjadi jatuh. Nah saudara, dua karakter yang berbeda. Kemudian kita akan melahirkan anak, maka ada lagi suatu perubahan yang akan besar di dalam setiap keluarga. Bagaimana mereka karakter berbeda bisa disatukan. Dan justru melalui orang dekat, mungkin istri kita, ada banyak perbedaan saudara. Kebiasaan yang berbeda, tetapi bagaimana perbedaan kebiasaan yang tidak sama, berbeda itu bisa dijadikan satu, menjadi satu kekuatan. Seperti pepatah bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu, maka kita akan menjadi kuat. Justru di dalam perbedaan itu kita mengalami proses dari Tuhan. Seorang pemimpin mau diubahkan. Sehingga yang dulunya kita suka marah, saya katakan saya juga pemarah. Saya juga punya karakter yang kadang-kadang meledak-meledak. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita diubahkan, kita diproses oleh Tuhan. Mungkin melalui istri kita. Kita mau belajar untuk diproses menjadi lebih sabar, lebih tidak tergopoh-gopoh kalau menghadapi sesuatu. Tetapi kita mau lebih tenang. Bukan begitu saja, tetapi kita juga mau mendengar. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya mau diubahkan, tetapi juga mau mendengar masukan. Bukan hanya melalui firman Tuhan yang masuk melalui kita, tetapi juga mungkin dengan orang yang terdekat. Anak kita mungkin, istri kita. Bukan kita saja yang selalu benar. Karena seorang pemimpin tidak selalu melulu benar. Kadang pemimpin juga akan pernah jatuh. Pemimpin juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Karena itu pemimpin juga harus banyak mendengar dari orang lain, dari istri terutama, sehingga kita sama-sama bisa dibangun menjadi suatu keluarga yang kuat, menjadi pemimpin yang sukses, pemimpin yang sehat, saudara. Saudara, kemudian yang kedua, selain pemimpin itu mau diproses dan dibentuk, yang kedua adalah pemimpin yang mau mendengar. Yang seperti saya tadi katakan bahwa tidak melulu seorang pemimpin itu benar, tetapi seorang pemimpin bisa juga jatuh dan salah. Karena itu seorang ayah atau pemimpin juga mau mendengar masukan-masukan, saudara. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin yang sehat itu juga mau membangun suatu hubungan. Maksud suatu hubungan di sini apa, saudara? Kita mendidik anak misalnya, saudara. Suatu anak masih bisa jadi juga ada suatu kesalahan atau anak kita berbuat salah. Bukan berarti kalau anak kita salah lalu kita biarkan karena kita kasih lalu kita biarkan, saudara. Tidak. Kita juga harus dengan tindakan yang tegas, tindakan yang mungkin keras, saudara. Saya pernah bertindak yang sangat keras, saudara. Tindak yang pernah marah kepada anak saya. Tetapi saudara, yang perlu diingatkan bahwa tingkat ketegasan yang kita pilih, kita harus punya hikmat, saudara. Kadang saya menyesal setelah kita marah kepada anak-anak kita marahi, timbul rasa penyesalan, saudara. Kita mau kembali seperti yang katakan bahwa poin ketiga bahwa seorang pemimpin mau menjalin hubungan. Kalau kita habis marah mungkin pagi, saudara. Kalau kita bisa malam-malam atau sore kita datang ke kamarnya. Saya juga belajar, saudara. Saya pernah nyatakan gitu, saudara. Saya datang, kalau papa ini, ayah ini menyesal, saudara. Habis marah-marah, tetapi itu semua untuk kebaikan anak-anak. Karena kita mau belajar terus membangun hubungan. Mungkin kita
seorang pemimpin pernah bertengkar dengan istrinya, tetapi seorang ayah bertengkar, tetapi kita mau pertengkaran itu jangan kita bawa sampai besok pagi. Seperti firman katakan, amarah itu jangan disampai esok hari. Tetapi kalau bisa kita selesaikan hari itu juga. Dengan penuh sayang mungkin kita bisa peluk istri kita minta maaf. Karena pemimpin juga bisa jatuh. Seorang ayah juga bisa salah, saudara. Terima kasih, kita percaya bahwa kita sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah, jauh daripada kesempurnaan, tetapi kita mau mendengar, kita mau bergaul, kita mau menjalin hubungan dengan istri dan anak-anak kita, dengan bawahan kita, ataupun kita mau diproses dan dibentuk menjadi suatu hidup yang baru. Bapak dan Ibu, Saudara, ada suatu perkataan bahwa membangun ataupun diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri itu sangat sulit, saudara. Kalau kita memimpin bawahan kita di toko, mungkin diperlukan hanya sekitar 2%. Atau atasan yang setara dengan kita, mungkin kita perlukan kemampuan hanya mungkin 5%. Tetapi kalau kita, bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri, itu dibutuhkan suatu hal yang sangat besar, saudara. Itu kita kira bisa sampai 70%. Karena begitu sulitnya kita memimpin diri kita sendiri. Karena itu kita mau seorang pemimpin, seorang ayah, seorang pemimpin, kita mau berdasarkan akan firman Tuhan. Karena keluarga yang sehat, keluarga yang kuat adalah keluarga yang didasarkan, dipondasikan, dihidupkan oleh firman Tuhan. Itulah keluarga yang sehat. Kita mau terus berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya setiap keluarga kita diberikan perlindungan, kekuatan, supaya kita tetap semangat, kuat, setia dalam melayani dan mengiring mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau bacakan sebentar ayatnya itu di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke 18. Bagaimana seorang istri harus menghormati suami, dan suami juga harus mengasihi dan menghormati istri dan anak-anaknya, dan tidak berlaku kasar. Itu, saudara, yang di dalam Kolose 3 ayat 18, saudara, bahwa kita mau hidup saling menghormati, menyayangi, mengasihi keluarga kita. Puji nama Tuhan. Biarlah sarapan rohani pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, memberikan suatu kesegaran buat kita, bahwa kita sebagai pemimpin keluarga, kita mau hidup selalu di dalam Tuhan Yesus. Kita mau dibentuk, diproses, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita. Puji nama Tuhan, saya ucapkan terima kasih.